teman Nongki. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Balik lagi nih bersama Nongki yang akan mengulas tentang tempat nongkrong hits dan wisata ikonik di kalangan anak muda zaman sekarang, yang pastinya berada di seputaran Jakarta dan bisa jadi referensi kalian untuk jalan-jalan bareng teman atau keluarga di weekend ini. Untuk episode kali ini, Nongki akan membawa kita ke sebuah tempat yang penuh dengan keajaiban dan kegembiraan. Tempat seru yang Nongki kunjungi kali ini adalah Taman Literasi Martha Christina Tiahahu atau lebih dikenal dengan Taman Literasi Blok M. Kawasan Blok M Jakarta Selatan dikenal sebagai salah satu kompleks pusat hiburan dan perbelanjaan ibu kota. Area yang strategis ini sudah sejak lama dihuni oleh bangunan-bangunan komersial seperti aneka kuliner, galeri seni, hingga tempat rekreasi berupa taman. Dan yang terbaru adalah Taman Literasi Blok M yang bernama Taman Literasi Martha Christina Tiahahu. Taman yang baru saja direvitalisasi ini merupakan bagian dari kawasan pembangunan berorientasi transit Blok M dan Sisingamangaraja. Oke, selamat sore Kak. Sore. Boleh perkenalan diri dulu nih dengan kakak-kakak siapa yang cantik banget. Oh ya, kalau aku Rois. Aku Dewa. Aku Cecil. Aku Aldi. Aku Vira. Kalau boleh tahu dari mana nih Kak dan lagi mau ngapain di sini? Aku dari Condet, kita lagi mau nongkrong-nongkrong aja sih mas. Iya. Sebenarnya abis dari mana nih? Apa emang mau langsung ke sini apa? Aku habis kerja tadi, iya. Ya, aku juga. Sama. Udah sekantor sih. Kantor. Oke. Iya. Kakak emang biasa sering nongkrong di sini atau gimana nih? Kalau aku sih emang suka ruang terbuka hijau gitu sih. Kalau kita baru ya, baru pertama. mau cobain cobain. Pertama kali dateng. Iya, Ternyata enak juga sih, tempatnya adem. Iya, apalagi kalau sore-sore gitu. Pertama kali berarti kakak tahu tempat ini dari mana nih? Sering lewat sih. Iya. Soalnya kan naik MRT pasti lihat taman ini, terus coba mampir aja ternyata udah bagus. Penasaran ya namanya apa? Nah, menurut kakak pertama kali nongkrong di sini gimana nih? Vibe-nya, suasananya? Ya sejuk sih, adem, terus banyak orang kayak hidup aja gitu. Terus kita juga bisa tuh beli telur gulung. Jajanannya banyak ya. Nah, menurut kakak masing-masing daya tarik nongkrong di sini apa sih, kan tempat nongkrong di Jakarta banyak. Kalau menurut gue enak karena ruang terbuka, benar. Terus abis itu sebenarnya kan ini taman tapi kayak nggak taman doang ya, tapi maksudnya kayak ada tempat makannya, ada kopinya, terus kayak tadi di dalam juga sempat gue lihat ada kayak library gitu, jadi kayak kalau orang mau baca, maksudnya kayak beneran bisa ngelakuin apa aja di sini dan kayak bersih banget, terus kayak di dalam juga nggak boleh ngerokok, jadi kayak seger aja lah, seger. Iya kayak Family friendly lah ya. family friendly gitu. Terus Kayak- juga akses kendaraan umumnya deket. Terus kan ini deket juga sama Blok M Plaza sama Blok M Mall kan? Udah gitu depan terminal. Iya. depan ya depan MRT. Strategis lah ya. Iya, kayak Ini gitu. pertanyaan buat kakak, makanan favoritnya apa Kak? Kebetulan karena saya si cemil-cemil tuh ada telur gulung, ada tahu gejrot, bakso tusuk, cimol kentang, enak semua sih. Iya. Paling yang deket sini M Block kali ya. Ya, M Block juga Block. masih oke. Terus kayaknya kalau misalkan ruang-ruang terbuka hijau taman-taman di Jakarta udah bagus ya. Kayak yang di Tebet tuh. Oh iya. Iya, bener. yang di Tebet tuh udah Bener, bagus iya. ya. Kalau gitu sih, ya sebenarnya sih kesadaran diri sendiri juga sih. Kalau misalkan aku sih yang aku bawa sampai yang aku bawa itu sampai yang aku tanggung jawab aku, jadi kayak gitu. Jadi minimal jaga sampah kayak gitu. Bingung yang mana. Sebenarnya sama sih menurut gue juga sama kayak gitu. Maksudnya kayak tetap jaga kebersihan karena sayang banget soalnya di sini tuh udah bersih ya kan. Terus kayak kalau ada larangan-larangan ngerokok atau jangan bandel lah gitu. Terus kayak kan pasti kalau misalkan nongkrong kalau bersih pun juga enak gitu. First thing ketika kita nyampe taman, kita lihat tuh di mana aja tempat sampahnya biar kalau buang sampah nggak sembarangan langsung taruh. Ayo main ke taman. Gitu aja.
Taman Literasi Blok M telah diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu Bapak Anies Baswedan. Taman Literasi Blok M ini dibangun untuk mengaktifkan ruang hijau dan publik kota DKI Jakarta. Hal ini demi mewujudkan program pemerintah DKI Jakarta tentang kawasan pembangunan berorientasi Blok M dan Sisingamangaraja, di mana taman ini merupakan salah satu lokasi revitalisasi taman. Seperti namanya, Taman Literasi Blok M ini semua orang dari segala macam usia memiliki kesempatan untuk menikmati dunia tulisan dan membaca. Taman ini dirancang dengan begitu indah, menggabungkan unsur alam dan kecerdasan manusia. Ketika Anda memasuki taman ini, Anda akan disambut oleh jalan setapak dan bangku-bangku panjang yang berjejer, serta dikelilingi oleh pepohonan hijau yang rindang. Taman Literasi Blok M adalah rumah bagi berbagai fasilitas yang dirancang untuk menghidupkan minat membaca dan meningkatkan keterampilan literasi. Di sini, Anda akan menemukan perpustakaan modern dengan koleksi buku yang tak terhitung jumlahnya. Mulai dari fiksi hingga non-fiksi, dari cerita anak sampai novel klasik, serta terdapat juga buku untuk jiwa yang haus akan pengetahuan dan petualangan. Jika Anda ingin mendalami pengetahuan, Anda dapat mengikuti berbagai kegiatan literasi yang menarik dan menginspirasi. Taman ini menawarkan lokarya menulis, diskusi buku, hingga pertemuan dengan penulis terkenal. Kalian juga bisa bergabung dengan klub buku yang ramai, di mana Anda bisa saling bertukar pikiran dan berbagi pengalaman dengan pengunjung lainnya. Taman Literasi Blok M bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi kalian juga dapat menyebarkan hal kebaikan melalui kegiatan sosial. Oke, selamat sore Kak. Sore. Perkenalan diri dulu nih dengan kakak. Saya Desi. Saya Denny. Saya Rina. Kalau boleh tahu dari mana nih Kak? Dari Ciledug. Kita beda-beda tempat sih Iya. kebetulan. Habis ngapain? Habis kuliah, habis kerja? Kebetulan habis karaoke. Kita kan lagi cuti kerja. Panjang dong. Iya. Iya. Cuma beberapa hari doang. Oke, kakak memang biasa nongkrong di sini apa baru pertama kali? Pertama kali sih. Pertama kali. Baru pertama kali kesannya gimana nih Kak nongkrong di sini? Gimana Rina? Coba. Aku tuh pertama lihat ini tuh dari TikTok, Mas. Terus tempatnya lumayan bagus, cuman nggak sesuai ekspektasi aku. Kayak di TikTok kan estetik banget kan, tapi nggak sih, ini better sih Bang. Yang emang ekspektasi kakak gimana? Ya, kayak ekspektasi saya kayak bagus banget gitu loh. Emang enggak, ini bagus juga, cuman better lah Mas. Iya nggak sih? Bagus sih buat TikTok ya. Iya benar-benar buat ngobrol. Emang kan niat kita rencana kesini buat ngobrol sama ya kalau kesah kerjaan lah Mas, gimana sih gitu kan. Kalau dari Masnya nih, gimana nih pertama kali nongkrong kesannya? Bagus sih, soalnya kan mungkin sebelumnya dia nggak terlalu terawat ya, karena dulunya kan bukan taman gitu nggak sih. Ya sekarang mungkin setiap orang yang tinggal di Jakarta kayaknya lebih butuh public space kayak gini sih gitu. Dan sekarang mungkin karena di Blok M ada tempatnya gitu, jadi ya bagus sih menurut saya. Nah, tahu tempat ini dari mana? Kalau saya pribadi sih TikTok, cuman TikTok ya. Nah, menurut kakak daya tarik tempat ini, daya tarik utama tempat ini apa nih selain ini taman? Maksudnya udaranya sejuk kah, atau Enak sih kalau buat bengong gitu Mas. ya benar Mas, buat deep talk. Terus kayak udaranya juga nggak panas banget kan, jadi enak buat ngobrol. Terus juga makanannya kayak menarik sih Mas, itu lebih menarik itu di depan. jajanan tetap jajanan? Iya benar, Ya. benar. Kakak tadi sebelumnya Masnya bilang kan Jakarta lebih butuh tempat kayak gini. Nah, buat orang-orang Jakarta sendiri gimana nih cara buat merawat tempat-tempat kayak gini? Kan sama pemerintah sudah dikasih tempat kayak gini. Nah, tinggal gimana kitanya nih yang merawat? Boleh kasih saran nggak, Mas? Dirawat ya, paling sebenarnya kalau misalnya ngerawat gitu ya lebih ke kesadaran diri aja nggak sih. Kayak misalnya kita lagi beli makan nih, misalkan buang sampahnya jangan sembarangan. Ya lebih menghargai tempat-tempat seperti ini sih, biar nantinya pemerintah bisa mengekspan
public space lebih banyak lagi gitu. Jadi nggak cuma di sini aja gitu. Karena kan di sini juga udah lumayan sih ya, aksesnya kayak bisa naik MRT, kemudian ke mallnya juga, ada tempat nongkrongnya juga di M Block. Ya, jaga kebersihan. Terus juga ini kan udah pada bagus-bagus banget ya mas tanamannya. Ini jangan dirusak. Biasanya kalau kayak gitu kan diinjek kan, atau enggak kayak dipetik-petik itu tuh jangan, karena kan menghapus kebagusan atau enggak keestetikan di tempat ini gitu loh. Karena kan enak banget kita lagi ngobrol ngeliat tanaman, ngeliat ini itu kan kayak sejuk aja gitu hati. Cimol sih tadi mas. Cimol enak banget. Cimol. Iya lagi. Iya lagi mas. Soalnya kita baru nyobain makanan yang di luar sih. Soalnya di dalam panas banget mas. Jadi nongkrongnya tuh kayak sini enak banget. Jadi kita ngelihat jajanan di depan juga lumayan menarik gitu. Even itu di tempat kita juga ada, cuman enak kan sekalian nongkrong di sini gitu. Overall sih mungkin karena ada peningkatan juga kali ya, harusnya 8 sih. Ya, karena kan mereka udah ngerawat gitu ya dari tempat yang awalnya biasa aja gitu, jadi bisa sebagus ini sih, 8 sih. 6,5. Iya mas, soalnya nggak apa-apa sih, maksudnya sebenarnya bagus aja kok tempatnya, cuman apa namanya udah mas di luar pikiran saya pokoknya, tapi bagus kok, bagus, cuman aku mau ngasih segitu aja karena dekat rumah saya juga teman-teman juga banyak gitu, sama aja sih tamannya. Sama sih 8 juga. Ya sebenarnya kalau testimoni tadi kita nggak usah bilang lagi sih ya, udah bagus juga. Apalagi di sini udah banyak kayak tumbuhan-tumbuhan gitu nggak sih, jadi segar udaranya gitu. Jadi buat nongkrong juga cocok dan aksesnya juga banyak gitu, mau kemana-mana bisa. Ini rekomend dari saya, kalian wajib kesini karena enak buat ngobrol, itu doang mas. Iya benar. Apalagi sama teman-teman, jangan sama pacar. Di sini Anda akan menemukan pusat penggalangan buku untuk anak-anak kurang mampu. Anda dapat menyumbangkan buku-buku yang sudah tidak kalian gunakan lagi. Memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperoleh pengetahuan dan akses ke dunia literasi. Enak sih tempatnya, terbuka gitu kan, jadi kayak suasananya juga adem gitu. Apalagi di sore kayak gini, ya pulang kantor enak sih nongkrong sini bengong gitu. Ya terutama pasti dari Instagram sama TikTok sih, pasti udah viral banget sih. Udah viral itu penasaran. Iya makanya, kebetulan juga ada waktu senggang balik gawe kemari. Taman Literasi Martha Christina Tiahahu ini terletak di sekitar pusat perbelanjaan dan terminal Blok M, lebih tepatnya di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tepat di sebelah terminal bis Blok M dan di samping tangga keluar stasiun MRT Blok M BCA. Dengan mengusung konsep taman bacaan di area open space, maka kalian tidak dikenakan biaya masuk apapun untuk mengakses berbagai macam fasilitas yang ada. Serta tak jarang pula terdapat beberapa event seperti peluncuran buku, talk show, pembacaan puisi, hingga live music bahkan dari beberapa artis ibu kota. Untuk jam operasional beberapa fasilitas mulai dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Namun pada malam hari pun kalian tetap bisa berkunjung ke taman ini, bahkan semakin ramai pengunjung yang datang. Bang, boleh kenalin diri dulu nih dengan abang siapa ini? Nama gue Muhammad. Muhammad. Oke, dari mana nih bang? Gue tinggal di Matraman, Jakarta Timur. Nah, sebelum kemari abang dari mana nih pulang kerja? Ya kebetulan pulang kerja sih. Kerjanya daerah sini juga? Di daerah Kuningan. Iya. Nah, kebetulan ini baru pertama kali juga sih gue kemarin. Baru pertama kali? Iya, betul. Nah, ini kan lu baru pertama kali kesini. Menurut lu taman literasi di Blok M ini gimana? Enak sih tempatnya, terbuka gitu kan, jadi kayak
suasananya juga adem gitu. Apalagi di sore kayak gini, ya pulang kantor enak sih nongkrong sini bengong gitu. Mau ambil jajan-jajan. Iya betul. Nah, pertama kali Bang Muhammad dapat informasi tentang tempat ini dari mana? Ya terutama pasti dari Instagram sama TikTok sih, pasti udah viral banget sih. Udah viral ya. Terus penasaran. Iya makanya. Kebetulan juga ada waktu senggang balik gawe kemari. Nah, kalau betul lu kemari sama siapa ini, Bang? Gue kemarin sama temen gue. Iya. Ya menurut gue ini tempat yang anak muda banget lah. Kayak buat nongkrong itu enak banget, dan lagi pula juga jajanannya juga banyak kan, sekitar sini juga kan tukang makanan semua banyak, jadi ya tempatnya juga instagramable banget buat foto-foto gitu kan. Ya lumayan sih. Ya jaganya sih harus patuhi aturan yang ada di sini sih. Ya jangan sembarangannya buang sampah mungkin gitu kan. Sampah dibawa Iya betul banget. Jajanan apa yang Gue juga bingung sih bang masalah, soalnya baru banget pertama kali, belum kemana-mana jajan di mana sih. Paling kalau nongkrong sini ya nongkrong di dalam aja, di butik doang sih. Iya. kalau buat makan mungkin ya? Iya. Sebenarnya banyak sih bang, cuman tergantung kitanya aja sih ya. Kalau di tempatku juga banyak di daerah Matraman coffee shop gitu yang enak-enak. Di sini mungkin daerah sini Kemang sih salah satunya sih. Selatan banget juga. Buat lo semua anak PSG TV, gue saranin sih lo pada kemari deh. Soalnya tempatnya enak banget, terbuka, dan lagi pula juga banyak anak-anak muda yang sepantar-pantar lo pada dah. Dan jalannya juga enak-enak sih sini, paling murah sih kata gue sih kayaknya sih. Ngajak cewek, Benar, ada cewek yang mau gebetan first date, yang mau lo ngobrol yang banyak dibanding lo nonton ya kan, mending kesini. Dan jangan lupa nonton Persija yang penting. Taman Literasi Blok M ini memiliki berbagai macam fasilitas yang terbilang lengkap. Cocok untuk dijadikan tempat hangout bersama teman, sahabat, ataupun keluarga. Berikut beberapa fasilitas yang ada di Taman Literasi Blok M. Perpustakaan. Tidak hanya digunakan untuk nongkrong saja, taman ini juga dapat digunakan untuk para peminat literasi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keberadaan ruang komunitas dan perpustakaan untuk membaca atau menulis buku. Tenan kuliner. Selain perpustakaan, pengunjung juga dapat menikmati hidangan makanan dan minuman dari beberapa tenan yang ada. Dan juga ada terdapat para pedagang yang mangkal di sekitar luar taman. Area bermain anak. Cocok bagi para pengunjung yang membawa anak sehingga tidak perlu bingung agar anak tetap bisa bermain dengan udara yang sejuk. Area menyusui, toilet, dan musola. Taman Literasi Blok M ini juga menyediakan ruang bagi ibu yang menyusui. Mereka menyediakan agar para ibu memiliki ruang privasi untuk kebutuhan sang balita. Selain ruang menyusui, taman ini juga dilengkapi dengan toilet yang bersih serta musola yang nyaman. Sehingga kita tidak perlu khawatir untuk tetap melaksanakan ibadah. Taman Atap Abubu. Selain di bawah, kita juga dapat menuju lantai atas. Di sana ada taman atap abubu yang berbentuk lingkaran. Oke, perkenalkan nama gue Randy. Nama doang nih. Dari mana? Oke, nama gue Randy. Gue dari Jakarta, lebih tepatnya di Manggarai sih. Manggarai. Namaku Amanda. Sering dipanggil sayang. Dari Korwil Pademangan. Pademangan abangnya juga nih anak. Iya, gue kalau di Manggarai, Bara Brafas. Yoi. Kalau boleh tahu nih kak, abang-abang sama kakak-kakak habis ngapain nih? Kebetulan gue sih lagi kerja nih, emang lagi melipir ke sini sih, pulang kerja sih. Lebih tepatnya pulang kerja, lagi melipir ke sini kayak gitu. Emang sering nongkrong di sini apa kayak gimana? Sering banget. Sering banget sih kayak gitu. Iya. Nah, menurut lu gimana nih tanggapan lu tentang taman literasi ini? Kalau menurut gue dulu nih. Dulu deh. Kalau menurut gue bagus sih, dan untuk jangkauan anak-anak ABG sekarang yang ramai banget sering ke mall, menurut gue ini efisien karena dalamnya ada lingkup untuk membacanya juga, ada lingkup makannya juga, dan tempat-tempatnya juga luas banget, jadi ngejangkau banget buat teman-teman yang mau datang ke sini. Ya kalau buat gue sih oke ya, karena kan Jakarta kan udah jarang banget taman nih bang.
segala macam taman. Paling kayak taman di Tebet ada kayak Kopak gitu kan, butuh banget sih taman-taman kayak gini kan, biar anak muda juga nggak sering ke mall, jadi biar lebih ke taman kayak kita tahu ya gimana sih namanya kalau berinteraksi di apa namanya di dunia di tempat-tempat taman kayak gini. Beda kalau orang ke mall kan kayak orang-orang high class aja kan, kalau kayak di sini kan bisa ngebaur juga sama yang lain kayak gitu kan. Betul ya kan, banyak jajan-jajanan juga yang tradisional kayak gini bang, kayak gitu, kayak cimol gitu kan, yang nggak ada di mall-mall lah kayak gitu. Nah cakep banget sih. Kalau boleh tahu tempat ini pertama kali dari mana? Tahu dari karena kita emang sering lewat sini sih, lihat aja di situ lewat ada taman baru nih, mampir ke sini kayak gitu. Kalau aku karena awalnya sering nongkrong di Gultik. Nah, tadinya nggak tahu nih sini apaan, terus sering ke M Block juga kan. Saya tadi di taman yang aku kira masuknya bayar atau masuknya pakai registrasi kayak di taman-taman lain, registrasi by aplikasi. Cuman main masuk aja kayak taman-taman di dekat-dekat rumah yang biasa aja, padahal gede gitu. Padahal bagus. Itu daya tarik di taman ini apa? Daya tarik di taman ini pertama lo bisa dalam artian piknik santai di rumput-rumput, terus di atas taman juga ada, dan kadang seminggu sekali itu suka ada konser di tengah yang free. Jadi lu nggak usah jauh-jauh bayar mahal ke konser. Sering ada event sih setiap minggu di sini. Bener. Ada aja kayak terakhir kemana gue di sini nonton Hi-Fi di sini ada. Hi-Fi di sini kayak gitu, dan itu free. Dan banyak banget yang nonton. Banyak banget nonton kayak gitu sih. Biasanya kalau ada event gitu hari-hari apa tuh? Biasanya di weekend sih, Sabtu Minggu. Dan itu kalau untuk lihat ada event atau enggaknya bisa lihat di Instagram aja. Jadi ini taman ada Instagramnya, Taman Literasi Blok M namanya. Dan ada ruang bacanya juga yang nyaman banget. Ada foto boxnya juga yang enak banget. Kayak gue fasilitasnya lengkap banget sih. Dari mulai makanan, ruang membaca, kamar mandi, dan banyak. Coffee shop juga ada sih beberapa. Jadi kalau orang yang buat meeting di sini juga bisa sih. Kayak gitu. Dalton ini kan udah dibikin taman yang bisa dibilang bagus ya. Gimana nih kalau boleh kasih saran atau ini buat kita sama-sama saling menjaga taman ini? Diikutin aja sih peraturan-peraturan ada. Kalau misalnya nggak boleh ngerokok di dalam taman ya di luar taman ngerokoknya. Kalau misalnya ada tong sampah ya buangnya ke tong sampah, nggak usah diselipin kemana kayak ke rumput kayak gitu. Nah terutama sih ya warga Indonesia harus sadar diri sih, aturan yang ada harus diikutin. Terutama yang tadi untuk buang sampah pada tempatnya, terus juga kalau emang dilarang merokok ya jangan merokok kayak gitu sih. Jadi kan namanya ruang terbuka hijau sebenarnya kan biar kita lebih fresh aja sih. Kalau ada asap rokok mungkin ada takutnya nanti yang pengunjung lain itu terganggu kayak gitu sih. Selain di sini biasanya lu nongkrong di mana sih? Kalau buat tempat taman nih, ya karena rumah gue di Manggarai, paling gue ya Ekopark tuh, Ekopark, Taman Honda kayak gitu. Soalnya sih. gue pancoran juga, dekatnya Kayak kayak Ekopark. Nah gitu sih kalau buat nyari-nyari taman ya. Buat kalian yang belum pernah ke taman ini, menurut gue ini worth it banget buat kalian. Jaraknya nggak jauh dari pusat kota Jakarta juga, dan banyak banget jajanan street food yang berkeliaran di sini. Plus kalian bisa membaca secara gratis, foto box juga disediakan, dan juga ada kamar mandi yang khususnya bersih banget, dipisah untuk perempuan dan laki-lakinya, dan ada musolanya juga, jadi aman banget dan terjangkau banget kalau kalian mau kesini. Plus kalau kalian mau belanja tinggal nyebrang aja, deket banget sama mall-mall yang sekitar sini, kayak gitu sih. Kurang lebih sama sih kayaknya sih, udah diwakilin duluan nih kayak gitu sih. Itu dekat juga sama Iya, nah jadi kalau buat transportasi sini gampang banget sih, lo bisa naik busway, bisa naik MRT, jadi dari mana aja bisa sampai sini sih, kayak gitu. Sehingga kita dapat menikmati pemandangan luas Blok M sambil berjalan-jalan menghirup udara segar karena dikelilingi oleh pepohonan yang rindang. Taman Literasi Blok M adalah tempat yang mengajarkan kita tentang pentingnya membaca, imajinasi, dan daya ungkap. Ini adalah tempat di mana mimpi-mimpi terwujud dan kisah-kisah hidup. Ini adalah tempat di mana setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada pengetahuan dan pemahaman. Jadi, mari kita rasakan keajaiban yang tersembunyi di balik lembar buku yang tertulis, serta bersama-sama menciptakan dunia yang lebih cerdas dan lebih indah. Terima kasih sudah menyaksikan episode Nongki kali ini. Masih banyak tempat hits di Jakarta yang akan kita kunjungi. Kira-kira kita akan nongki di mana lagi ya? Ada yang punya rekomendasi? Boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa selalu menyaksikan program Nongki setiap hari Kamis jam 8 malam. See you guys!